Bapak Sujari, pada sore hari ini kami mengucap syukur kehadiran yang pada tinggi yang satu pada sore hari ini. Ujian penyembahan mayoritas menjadi lebih baik harga Tuhan dapat yang tulus. Kami mau mengagungkan Engkau, Allah yang besar. Kami percaya mengakui kuasa-Mu tetap berlaku dari dulu sekarang sampai selamanya. Pada sore hari ini kami tidak mendengar suara Tuhan yang indah. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kelak nama kami tercatat dalam buku kehidupan di surga. Berarti bahwa kita namanya ini, supaya setiap perkataan yang kita berhamba menjadi berkat bagi kami ini, sehingga kami boleh melaksanakan segala rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Pada sore hari ini ada satu acara khusus dan istimewa, yaitu akan dilaksanakannya acara pentapisan
Gembala Jemaat GPI Biji Sesawi. Saya menerima surat tugas dari Ketua GPI Bekasi yaitu Bapak Pendeta Salman dan Bapak Pendeta Stefanus Karsten selaku sekretaris, selaku ketua dan sekretaris untuk diutus mentahbiskan Gembala GPI Biji Sesawi yang nomor 013 S 16 ST garis miring BPT 040 garis miring 9 garis miring 2024. Karena itu saya selaku Wakil DPD Bekasi Selatan bersama Pendeta Muda Pastor Obaja selaku sekretaris Perwil 4 Bekasi Selatan melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya dari Ketua BPD Bekasi. Dan sebelum kami melakukan pelantikan atas Gembala Jemaat GPI Biji Sesawi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema pada sore hari ini, love each other. Love each other. Saling mengasihi. Saudara-saudaraku, sebagai fondasi jemaat Tuhan adalah ketika jemaat satu dengan yang lain saling mengasihi. Nilai pelayanan gereja kami menetapkan ada 3, yaitu kasih, kompak, dan komit. Sebagai dasar bangunan, kalau jemaat itu ingin bertumbuh, berkembang, maka dasarnya harus kita mengerti, yaitu kasih. Allah datang ke dunia ini karena kasih. Nah, karena itu saudara-saudaraku, sebelum saya selaku Ketua Perwil 4 Bekasi Selatan akan menabiskan GPI Biji Sesawi ini, saya ingin memberikan pengertian kepada kita semua betapa pentingnya saling mengasihi. Karena tanpa saling mengasihi, jemaat akan pecah, akan tercerai-berai, akan tidak karuan. Inilah merupakan fondasi basic dari pelayanan jemaat gereja Tuhan ketika kita saling mengasihi. Kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32 sebagai dasar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjalani hari keselamatan. Segala kepaitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudaraku, rupa-rupanya jemaat di Efesus pada saat itu ada beberapa orang yang masih memiliki manusia lama. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal 4, di situ konteks dari perkataan ayat-ayat ini itu berdasarkan kesatuan jemaat dan manusia baru. Kesatuan jemaat dan menjadi manusia baru. Rupa-rupanya jemaat Efesus pada waktu itu masih belum mengerti dan belum bisa membedakan mana menjadi manusia lama dan menjadi manusia baru. Karena itu Rasul Paulus dari dalam penjara menekankan kepada jemaat
Efesus supaya semua jemaat memiliki kesatuan jemaat, memiliki kasih, saling mengasihi, yaitu menjadi manusia baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan keras Rasul Paulus menegur jemaat di Efesus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus dalam arti kata lain adalah membuat Roh Kudus menjadi sedih, menjadi berduka. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen, menjadi orang-orang percaya, maka otomatis Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup saya dan hidup saudara. Ketika kita mengaku dengan mulut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, ketika seseorang masih memakai manusia lama itu apa? Manusia lama itu adalah kepahitan, masih memiliki kepahitan. Seseorang yang memiliki kepahitan itu berarti seseorang yang masih hidup di dalam ketidaksenangan, keras hati, tidak mau mengampuni, kepahitan, kegeraman, seseorang yang selalu berbuat onar, geram, ingin selalu membalas dendam, kemarahan, memiliki satu emosi yang tidak terkontrol sehingga perkataan dan tindakannya itu menjadi kasar. Pertikaian. Apa arti pertikaian? Suka membuat ribut dan permusuhan serta fitnah. Fitnah itu kata-kata lain adalah menuduh, menghujat, memperkatakan kebohongan dan kata-katanya tidak benar dan segala kejahatan. Memiliki iri hati dan berbuat jahat. Ini adalah manusia lama yang disipil oleh Rasul Paulus dalam jemaat di Efesus. Nah, karena itu pada sore hari ini, saudara-saudaraku, kita semua Tuhan menghendaki supaya hendaklah kamu atau kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Nah, karena itu sebelum saya sama Pak Oscar menghabiskan jemaat di biji sesali, jangan ada dusta di antara kita. Datang ibadah dengan baju rapi, tapi hatinya masih manusia lama, punya akar kepahitan terhadap suami, istri, tetangga, jemaat, bahkan mungkin dengan gembala, tapi tidak terucap. Sebelum saya melakukan pelantikan, itu merupakan satu sampah-sampah dalam hati yang harus dibuat. Jangan sampai di antara kita ada suatu hati yang geram, marah, banyak senyum, ramah, dalamnya geram. Geram itu punya ingin balas dendam karena satu kaitan. Ingin satu pertikaian, tidak puas. Nah, jemaat yang seperti ini, saudaraku, ini adalah sampah-sampah dalam hati yang harus segera dibuang. Sehingga saling mengasihi, love is other itu ada di antara saudara dan saya
saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga saudara semua itu menjadi manusia baru yang mengenakan Roh Kudus. Amin. Bukan menduka citakan Roh Kudus. Dan ketika saudara percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan saling mengasihi di antara kita, maka Roh Kudus terus tinggal betah. Karena memiliki satu kamar yang bersih dan rapi. Tidak ada sampah-sampah di pojok-pojok ruangan. Ketika sampah-sampah yang berbau busuk berupa kepahitan, kegirangan, fitnah, iri hati, kejahatan, kemarahan, itu keluar dari hati kita, maka di situ Roh Kudus akan betah tinggal di dalam hati kita. Amin, saudara-saudaraku. Next. Sekarang pertanyaan, mengapa Tuhan meminta kita saling mengasihi? Mengapa Tuhan Yesus meminta jemaat saling mengasihi? Yang pertama, karena pada masa sulit ini banyak orang menjadi sensitif. Pekerjaan sulit, cari uang susah, belanja 1 juta nggak terasa, ke mall itu belanja 1 juta, dapat apa? Kalau dulu 1 juta nggak muat itu keranjang. Sekarang keranjang kecil pun masih kuat, saudara-saudara. Nah, ini yang membuat orang menjadi sensitif pada masa-masa pandemi. Mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah tersungking nggak masalah. Tapi kalau mudah tersinggung itu yang bahaya. Salah paham, saling mencurigai, memiliki pikiran-pikiran negatif. Nah, ini yang harus kita cegah. Sebelum kami melantik jemaat GBI Biji Sesame ini, saudara harus memiliki komitmen untuk tidak saling sensi satu dengan yang lain. Baik di antara jemaat maupun di dalam keluarga. Antara suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Mari kita jalin hubungan saling mengasihi. Karena ini fondasi umat Kristen. Next. Berdasarkan data yang saya miliki dari Departemen Agama Semester Sedikot, angka perceraian di Indonesia meningkat drastis. Nah, begini kok mau ibadah, bereskan dulu. Karena kita melihat dalam semua lintas agama, itu perceraian dalam masa pandemi ini meningkat drastis. Gugatan dari pihak istri minta cerai sebesar 70% karena disebabkan oleh KDRT. Gugatan cerai suami 30% lebih kecil karena dia selingkuh. Ini data, saudara. Dan ini realitas yang ada di masyarakat kita. Nah, karena itu, saudaraku, saya mohon supaya jemaat kita menjaga kekudusan dan kesucian di dalam tempat tidur, dalam rumah tangga. Ramah, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan suka bentrok antara suami dan istri. Suatu ketika ada seorang pendeta mendatangi keluarga suami istri. Datang ke rumahnya, wah disambut dengan baik, ramah. Begitu pendetanya setelah berdoa, belum sampai pintu, itu piring sudah terbang semua. Dua. Kembali lagi pendetanya, ada apa ini? Tidak apa-apa saya mau. Padahal dia lengkap di guru. Yang ada di antara kita yang di sini. Yang kedua, mengapa Tuhan menginginkan jemaat saling mengasihi? Karena iblis ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Allah,
Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hidupnya. Karena itu saudaraku, seperti apa yang dikatakan Petrus, mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari mangsa, orang yang dapat ditelannya. Rupanya iblis itu bedanya dengan singa. Kalau singa itu masih mengingat mangsanya. Tapi kalau iblis itu dikatakan dalam kita menelan, itu lebih ganas lagi. Nggak dipunya tapi langsung ditelan. Cari orang-orang apa? Cari orang-orang yang suka bermusuhan, suka kemarahan, menjadi manusia lama. Nah, karena itu Tuhan menekankan bahwa love is other ini menjadi bagian. Next. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, jikalau seorang berkata, perhatikan kata firman Tuhan, aku mengasihi Allah. Nah, ini orang yang melayani Tuhan, yang ibadah rajin, wah yang hidup di dalam bait Allah, dalam gereja Tuhan, berkata aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci suami, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga, membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Saya kasih tanda merah. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, yang tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, yang harus juga mengasihi saudara. Artinya begini, saudara. Percuma kita ini jadi hamba Tuhan. Percuma kita jadi aktivis. Percuma kita ini jadi pelayan Tuhan. Kita seolah-olah mengasihi Tuhan hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai Sabtu isinya manusia lama. Itu engkau pendusta. Katakan dalam Alkitab. Karena hukum utama dari kasih itu ada dua. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Aku hanya mencintai Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan kokoh. Sampai jam 12 malam latihan musik, latihan WL, mempersiapkan khotbah, oke. Tetapi tidurnya bisa dengan istri suaminya. Tetapi bentrok dengan suami istrinya. Nah, ini tidak sesuai. Jadi hukum Allah tentang kasih ini harus berkaitan. Kalau kita mengasihi Allah, otomatis kita mengasihi sesama kita. Jadi kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Next. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah semua orang yang tidak kita kenal. Supaya apa? Kita dapat menjadi contoh dan teladan dan kita dapat menjadi penjalan-penjalan manusia. Contohnya perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik. Ketika ada seseorang dari Yerusalem turun ke Yeriko, dirampok habis-habisan, dilukai, ada seorang imam. Imam ini terkenal dalam Alkitab, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran tetapi umat. Melihat orang ini yang sudah luka parah, ya cuek, ya hancur, lewat terus. Yang kedua siapa? Orang Lewi.
Orang Lewi ini adalah orang-orang yang bertugas menjaga perabot-perabot bait Allah serta menjadi pemuji dan penyembah di dalam bait Allah. Lewat. Lihat orang yang dirampok itu. Gak peduli. Lewat aja. Tetapi ada seorang yang baik hati. Orang yang sudah luka-luka dirampok. Diambil. Dinaikkan ke keledai. Dibawa ke rumah sakit. Dikasih obat-obatan. Bahkan dikasih uang rumah sakitnya supaya orang yang telah dirampok menjadi. Inilah memiliki satu belas kasih. Siapa sesama kita? Yaitu orang-orang yang kita kenal, yang berada di sekitar kita. Suami, istri, orang tua, mertua, anak, cucu, menantu, oma, sendiri ya. Saudara seiman dalam satu jemaat, tinggallah pelayan. Kita berkata dalam Ibrani 13. Ingatlah pemimpinmu yang sudah memberitakan firman kepadamu, yang telah menjadi teladan dan contoh bagi kamu. Kasihilah dan hormatilah pemimpinmu. Jadi kita juga harus Bapak gembala kita yang di sini, Bapak Deta Muda, Robert Silino. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara selaku sedang jemaat harus mendukung program-program gereja di tempat ini supaya gereja ini terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan itulah tugas saudara selaku domba. Gembala itu ngayomi, menuntun air yang tenang pada rumput yang hijau. Domba mencari temannya. Ya, ayo yang lama sudah tidak ke gereja, yang tidak hadir, ayo ikut. Itu tugas domba untuk memperbesar kawanan domba atau jemaat. Tugas gembala adalah bagaimana membaringkan jemaat kepada rumput yang hijau dan membimbing kepada air yang tenang yang menyegarkan jiwa. Tapi ada job desk, ada job masing-masing antara gembala dan jemaat. Next, Tuhan Yesus berkata, nah ini yang penting juga ya. Dalam Matius 5 ayat 23-24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara, tinggalkan pelayananmu. Tuhan ini keras juga. Kalau kamu melayani, kalau engkau beribadah dan kamu teringat akan saudaramu yang masih ada ganjalan dalam hati, gak usah ke gereja. Tuhan, berdamai dulu dengan saudaramu yang kamu bermusuhan. Gak usah ke gereja, percuma. Nah, lalu kembali untuk mempersembahkan sesuatu. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada banyak sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa yang di surga mengampuni kesalahan. Ada sebuah kisah, yaitu ada seorang ibu rumah tangga. Ini nama samaran, sudah menikah dengan suaminya bernama Roni. Bapak Roni ini rupa-rupanya majelis, dia pelayan dunia. Nah, satu kali Ibu Rina ini mendengar cerita dari temannya bahwa suaminya itu bersama-sama di mall dengan wanita lain. Rupanya wanita itu ongkok dengar cerita dari temannya seperti itu. Kemudian suatu perbuatan konyol dilakukan karena
dia cemburu, akhirnya dia selingkuh dengan orang lain, dengan suami orang lain. Ini perbuatan konyol banget yang dilakukan oleh istri dari Pak Tony. Nah, kemudian ketahuan sama suaminya bahwa istrinya ini selingkuh. Dia dipanggil, Irina, Ma, kamu berbuat salah. Aku tidak mengapa-ngapain. Kemudian singkat cerita, Irina ini bertobat dan minta ampun. Doa sama-sama. Tetapi saudara-saudaraku, si Bapak Roni ini, meskipun sudah mengampuni, sudah berdoa sama-sama, mengadakan rekonsiliasi dengan istrinya, tapi dalam hatinya masih. Kemudian dia pada waktu menyampaikan akan mempersiapkan menyampaikan firman Tuhan, dia teringat akan ayat ini. Lalu kemudian istrinya dipanggil dalam hati. Mama, aku masih mempunyai adat kebaikan. Aku tidak boleh untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan menegur. Aku mau mengampuni kamu dengan tulus, dengan tulus. Dan keduanya berpelukan dan sakit mata. Dan Rina pun minta ampun, minta maaf kepada suami sehingga mereka lakukan rekonsiliasi yang sebenarnya dan hubungan itu. Love each other. Bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi yang seperti apa? Next. Mengasihi sesama itu jangan mengharapkan imbalan. Suatu ketika sebelum multimedia terus tulisannya mengasihi sesama terus Allah ini foto. Ya sudah. Ini justru poinnya yang mengasihi sesama jangan mengharapkan imbalan. Ada satu kisah nyata. Suatu hari kapal Lady Egypt, kalau saudara baca kisahnya, bertabrakan dengan kapal pengangkut kayu hingga tenggelam dan sebanyak 393 penumpangnya tenggelam di Danau Michigan. Dan saat itu suhu sudah di bawah 0 derajat. Bayangin, dua kapal bertabrakan dan 392 penumpang tenggelam dalam situasi udara yang sangat dingin. Dan kemudian ada seorang mahasiswa yang bernama Edward Spencer. Itu dia berusaha menyelamatkan para penumpang dinaikkan ke skoci dan berhasil sebanyak 17 penumpang selamat. Tetapi akibat dalam situasi udara yang dingin, akhirnya Edward Spencer ini menjadi lumpuh kedua kaki. Seumur hidupnya dia mengalami kelumpuhan total. Kemudian di kursi rodanya Edward Spencer ini diwawancarai oleh wartawan. Wartawan bertanya begini, Edward, apakah dari 17 penumpang yang telah kamu selamatkan nyawanya itu, adakah datang ke tempat pengangkut dan mengucapkan terima kasih? Apa jawab Edward? Tidak ada. Tidak ada yang seorang penumpang pun yang saya selamatkan itu datang ke rumah saya, telepon atau apapun juga yang mengucapkan terima kasih. Tetapi kata-kata Edward inilah yang menyentuh hati setiap orang. Dia mengatakan begini, give and give, not take and give.
Kalau peribahasa apa? Take and give, memberi dan menerima. Tetapi prinsip dari E2 ini adalah give and give, beri, 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 bukan take and give. Sehingga kisah ini masuk di dalam berita pada tahun 1932 setelah terjadi kecelakaan. Dan ini berita mendunia. Saudara-saudaraku, inilah dasar dari jemaat Kristen untuk mau bertumbuh. Gereja harus love each other, saling mengasihi, tetapi jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Saya mengasihi istri saya, minta imbalan supaya istri saya juga mengasihi saya. No, kasih itu tidak mengharapkan imbalan. Allah mengasihi manusia itu tulus tanpa pamrih. Kita juga mengasihi sesama kita harusnya tulus tanpa pamrih, tanpa imbalan. Saudara mengasihi gembala saudara harus tulus pamrih tanpa imbalan. Give and give, apa yang dapat berikan tanpa mengharapkan satu imbalan. Gembala jemaat juga dalam mengasihi jemaat, mengasihi domba-domba, bukan take and give mengharapkan imbalan, tetapi give and give. Ketika kasih ini kita lakukan give and give, maka disitulah akan ada kasih Allah yang luar biasa. Akan terbentuk kesatuan jemaat yang luar biasa. Dan ini kita praktekkan di jemaat kami di Gradasi. Mereka kasih kompak dan komitmen dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya melayani sesama. Ulang tahun di WA dulu, selamat ulang tahun, kasih tab. Kita banyak variasi. Kumpul-kumpul, sumit, saling mendoakan, sakit dengan yang lain. Mari kita mencontoh jemaat ulang yang love each other, supaya jemaat GBI biji sesawi terus tumbuh dan berkembang juga. Yang terakhir kesimpulan, ada kesimpulan. Nah itu ada. Gambarnya tidak ada. Kesimpulan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara mengasihi sesama, otomatis. Yang kedua, mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Yang ketiga, mengasihi bukan ajudan tapi perintah. Yang keempat, panggilan untuk mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kelima, ciri seseorang yang sudah lahir baru dari Kristus adalah mengasihi sesama tanpa mengharapkan imbalan. Give and give. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan sebelum kita masuk di dalam prosesi pentabisan saudara jemaat, kita akan berdoa. Kita menyanyikan satu pujian, mengasihi lebih sumpah. Ini lagu lama. Kemudian diteruskan nanti melayani.
Pertanyaannya, apakah kita sudah memakai manusia baru atau memakai manusia yang data sosialnya yang sore hari ini masih memakai kepaitan ada anak, istri, orang tua, atau kan masih pada hari ketiga itu Rasul Paulus sampah ini supaya sebelum saya tetapi sekarang gereja saya ini Tuhan ini supaya setiap kita menjadi manusia baru untuk saling mengasihi di antara saudara seiman supaya jemaat ini tidak berdosa, supaya jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apabila saudara saat cepat kita ampun dari Tuhan, dan bebaskan supaya kita terlibat usaha dan jemaat itu. Dan kita tahu kita mengasihi dan sesuatu apa aku mau tangan-tangan di dada, tangan kiri diangkat,
Di posisi duduk saja. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau di antara kami kasih manusia apa? Yang menyimpan malam hati kami. Pada malam hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami mau membuat kasih manusia keluar dari kamar kami untuk digantikan menjadi manusia baru, memiliki kamar yang bersih di mana Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa teman kami. Karena bila selama ini kami seringkali menduga ciptakan Roh Kudus membuat bos sedih dalam hidup kami, perbuatanku, perilaku dan perkataan kami. Tetapi pada malam hari ini, melalui firman 14 berkata bahwa kami mengasihi tanpa baratkan ibarat, supaya kami boleh mengasihi semua orang dengan tulus tanpa pamrih dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati sidang jemaatmu, memberkati gembala kami, memberkati gembala pembina kami, memberkati kami semua yang hadir di kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak sudah dalam nama Tuhan Yesus. Pada telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan biarlah kita semuanya saling mengasihi. Amin saudara. Jemaat semuanya mengasihi gembala di gembala juga. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan masuk dalam pembacaan keputusan dari Badan Pekerja Gereja BTL Indonesia, dan berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada kami baik Ketua Terpilih 4 sebagai sekretaris untuk membacakan surat keputusan yang akan kita dengarkan hari ini. Yang pertama adalah surat keputusan pekerja daerah Bekasi Gereja BTL Indonesia nomor 020-S SK BPD 040 9 Romawi tahun 2021 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja BTL Indonesia Biji Sesawi. Alamat Rutan Grand Galaxy Blok RRI 7 nomor 12 Grand Galaxy Bekasi Selatan Bekasi. Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja BTL Indonesia menimbang dan seterusnya membaca pertama surat permohonan dari PDP Robert Siritonga SE tentang permohonan pengesahan jemaat lokal Gereja BTL Indonesia Biji Sesawi dengan alamat Rutan Grand Galaxy Blok RRG 7 nomor 12 Grand Galaxy Bekasi Selatan Bekasi. 2. Rekomendasi PDM Insinyur Nur Cahaya dan dengan nomor selaku Ketua Perwil 4 DPD Bekasi DPI. Mengingat 1. Pasal 1 butir 6 dan pasal 6 Tata Gereja BTL Indonesia. 2. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 7 Tata Gereja BTL Indonesia memutuskan menetapkan pertama mengesahkan jemaat lokal Gereja BTL Indonesia Biji Sesawi dengan alamat Rutan Grand Galaxy Blok RRG nomor 12 Grand Galaxy Bekasi Selatan Bekasi sebagai bagian dari organisasi BTL Gereja BTL Indonesia.
Kedua, Gereja Bethel Indonesia Biji Sesawi dengan alamat yang tertera di atas mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Biji Sesawi dengan alamat di atas, seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi, agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pekerja Daerah Bekasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, kepada PDP Provinsi Tonga kepada PDP Provinsi Tonga untuk setelah diterimanya keputusan ini dapat aktif dalam pengembalaan dengan menjalin hubungan yang baik dengan jemaat Gereja Bethel Indonesia di Perwil 4, aktif mengikuti fellowship Perwil, sidang MD, dan pelaksanaan kewajiban jemaat Gereja Bethel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mesti. Ditetapkan di Bekasi tanggal 12 September 2021, Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Sahala Nainggolan MTH Ketua, dan Pendeta Stefanus Karsten STH Sekretaris. Saya mengundang Bapak PDP Robert Silitonga untuk maju ke depan, berdiri di depan, menghadap saya, Pak. Ya, mundur sedikit, Pak. Ya, oke. Baik, itu tadi mengenai surat keputusan pengesahan jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia. Sekarang surat keputusan Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia nomor 019/S16/SK/BPD 040/9/2021 tentang penetapan Pendeta Pembantu Robert Silitonga SE sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Biji Sesawi, alamat Rukan Grand Galaxy Blok RRG 7 nomor 12, Grand Galaxy Bekasi Selatan. Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia menimbang dan seterusnya memperhatikan A. Hasil penelitian dan peninjauan langsung Perwil 4 Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia. 2. Permohonan surat PDP Robert Silitonga SE selaku Gembala Jemaat Biji Sesawi dengan alamat di atas, mengingat 1. Pasal 8 dan pasal 9 ayat 7 Tata Gereja Bethel Indonesia, 2. Pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 77 ayat 6 Tata Gereja Bethel Indonesia memutuskan menetapkan Pendeta Pembantu Robert Silitonga SE sebagai Gembala Jemaat pada Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Biji Sesawi, alamat Rukan Grand Galaxy Blok RRG 7 nomor 12, Grand Galaxy Bekasi Selatan, Bekasi. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja Bethel Indonesia. Ketiga, kepada Pendeta Pembantu Robert Silitonga SE untuk setelah diterimanya keputusan ini dapat melaksanakan tugas sebagai gembala dalam lingkungan kerja di Perwil 4 dan melakukan seluruh kewajiban yang diatur dalam Tata Gereja Bethel Indonesia. Keempat, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan atau diperbaiki atau sebagaimana mesti, akan diperbaiki sebagaimana mesti. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Bekasi tanggal 12 September 2021. Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Betel Indonesia, Pendeta Sahalan Himpunan MTH Ketua, dan Pendeta Stefanus Karsten STH Sekretaris. Itu dua surat keputusan yang telah kami bacakan, dan saya mengundang Bapak Ketua Perwil untuk maju ke depan menghabiskan Gereja Betel Indonesia di Cisawi dan juga gembalanya hari ini. Kepada Pak Ketua Nur Cahaya untuk maju. Saya mengundang istri. Demikian pula saya mengundang yang mendukung saya pun ada beberapa majelis yang masuk 1, 2, 3. Silakan. Sebelum saya berdoa, saya akan menghabiskan kendala oleh kasih karunia Tuhan Yesus serta panggilannya kepada Pendeta Pembantu Robert Silitonga selaku Gembala Jemaat GBI Biji Sesawi, maka atas nama BPJ Bekasi, dengan ini saya mentabiskan Saudara Pendeta Pembantu Robert Silitonga menjadi Gembala Jemaat GBI Biji Sesawi, dan kiranya Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini engkau ditabiskan dan ditetapkan menjadi Gembala Jemaat GBI Biji Sesawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mengajak sidang jemaat berdiri dan kita berdoa. Saya mohon musik dapat mengiringi satu pujian berhembuslah Roh Kudus.
Amin. Surat keputusan surat keputusan dari GIP Bekasi mengenai surat penggembalaan atas nama Bapak Pendeta Pembantu Provinsi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang saya serahkan untuk acara pada selanjutnya. Gue bagi 2. Selanjutnya ucapan pemilihan Shalom. Shalom. Bahwa gereja Yesus Sawit habiskan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya proses lebih proses teman-teman juga pasti tahu bagaimana problema di sawit itu memulai dengan dari omsel dulu ya, dari ya nangis darah tadi maksudnya memang luar biasa lah perkenanan Tuhan ya banyak sejarah teman-teman di sini saudara semuanya umat Tuhan bukan ya puji nama Tuhan kebaikan Tuhan kebaikan Yesus luar biasa lah puji Tuhan. Pertama-tama juga saya ucapkan kepada BPD Perwira 4 kepada Pak Nur Cahyadi sebagai Pak Ketua. Terima kasih ya, lagi-lagi harus bercanda jadi. Pak Nur saya. Terima kasih buat saya. Pak Nur, terima kasih Pak ya. Pada sudah terima kasih Pak penjelasannya dan juga kepada BPD Bekasi juga dan juga teman-teman juga terima kasih. Oke, ada kenangan Pak? Silakan lanjutkan Pak. Pak Austin juga, kami juga bisa. Oh dapat juga. Ya. Paham. Oh, masing-masing apa? Itu. Boleh foto? Foto lagi. Haleluya. Silakan Pak. Tuhan, saya serahkan kepada baiklah kita lakukan
Terima kasih Tuhan Yesus dan menjadi itu. Haleluya. Selanjutnya dan dua jemaat yang akan dua benar oleh Ya, diberkati dalam iman ini. Selamat buat diri sekali dari Bekasi. Terima kasih buat firman yang diberkati dan menjadi fondasi buat kehidupan kita semua. Kita saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih juga untuk hadirin Ustaz dan bacakan Ustaz. Terima kasih juga untuk Gembala Pembina Desa Hendrik serta Ibu semua. Terima kasih dan untuk iman Tuhan. Untuk kegiatan kita sepekan di hari Rabu kita ada share di jam 8 secara online. Jadi mari kita bersama-sama bergabung dan kita bergabung di dalam komunitas share ini. Dilayani oleh sendiri untuk iman Tuhan dan dilayani oleh Dr. Alisa dan Dr. Lydia. Dan untuk hari Sabtu kita berdoa lagi ya di jam 6 pagi ya. Dan hari Minggu kita ibadah seperti biasa jam 5 sore secara onsite dan offline juga ya di dalam dan hari Minggu kita akan dilakukan transmati. Selanjutnya untuk kegiatan kita ibadah kita hari kita jadi bersama. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan bahwa memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk bersatu, bersama-sama mengucapkan Tuhan sebagai kuasa. Kami percaya setiap firman yang kami dengar itu boleh memberi kekuatan kami, memberi pertumbuhan buat kami, dan kami semakin hari Tuhan, kami boleh menunjukkan kasih secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan di tempat kami bekerja. Biarlah Tuhan dipermuliakan dari kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di Sawi ini biar kami semakin bertumbuh, semakin bertuhan, semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dan kami boleh mendapatkan kasih dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gembala kami, Robert, dan bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh dikatakan sebagai gereja. Biarlah dalam malam Bapak Gembala kami boleh semakin bertumbuh, semakin memperluas, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kami. Kami berdoa juga untuk
bangsa kami Indonesia dan kiranya kasih Tuhan tidak pernah percaya setia yang mengasihi Tuhan itu berdoa. Kami berdoa dari Presiden kami, para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, biarlah mereka boleh memimpin negeri ini dengan bijaksana, memimpin negeri ini penuh Tuhan, biarlah mereka membawa rakyat Indonesia kepada kesejahteraan dan kesejahteraan. Biarlah kita toleransi terhadap sesama pemeluk agama boleh bertumbuh dan masyarakat Indonesia boleh semakin bijaksana, boleh semakin baik dalam bersikap dan hidup bersosial ya Pak. Kami boleh pada mau saling bergandeng tangan dengan yang lain dan kami kami tahu dalam keadaan mau ada terutama dalam kondisi pandemi ini Tuhan tidak pernah melepaskan kami berdoa biarlah setiap program yang diberikan oleh pemerintah kami boleh bertumbuhnya terutama dalam program vaksinasi ya Bapak. Kami percaya Tuhan boleh memakai vaksinasi memulihkan negeri kami dari pandemi ya Bapak. Kami berdoa biarlah setiap kami boleh menjadi warga yang taati setiap protokol kesehatan dengan baik sehingga kami boleh sama-sama berjuang dan akhirnya kami boleh melewati pandemi ini dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai Allah turun atas negeri kami. Kami juga berdoa setiap para penginjil hamba Tuhan yang melayani Tuhan untuk negeri ini. Kau tahu Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, biarlah dalam pemberitaan Injil mereka Tuhan memberikan setiap apa yang mereka butuhkan dan terjadi pertobatan dan pertobatan.